pengetesan smart power inverter pesanan dari Bapak Renaldi. Ini Bapak Renaldi ini pesan 2 smart power inverter dengan kapasitas 5000 watt 48 volt ya. Untuk unitnya sama persis, cuma perbedaan LED. Di sini untuk LED aktifnya di warna merah, yang sini hijau ya. Ini sudah dua-duanya nyala. Ini program lama, ini program baru ya. Ini yang bedanya hanya di sini kelihatan arusnya, sedangkan di sini nggak ada arusnya tapi ada beban maksimal, tapi ini sama 5000 watt. Untuk tata letak MCB juga sama, ada MCB soft touch baru koneksi pertama kali baterai atau on pertama kali baterai biar baterai nggak protek ya. Sebelum MCB utama on terjeda 15 detik ya, jadi kita on kan MCB soft start, selang 15 detik kita on kan MCB utama, baru kita matikan MCB soft startnya karena kita nggak tadi menggunakan MCB soft start kalau ini sudah on. Ini MCB inverter PLN charging. Ini untuk terminal baterainya positif negatif, tidak ada keterangannya. Ini untuk switch on off, ini bypass ya, jadi untuk outputnya bisa kita bypass ke PLN jika ingin inverter tetap hidup tapi kita paksa untuk beban output dihandle oleh PLN ya. Untuk manualnya, dan di sini masih settingan hybrid tapi ingin dipindah ke PLN tanpa harus mengotak-atik menu di sini ya, jadi harus kita langsung pindahkan ke PLN. Ini untuk tab charging, ini indikator PLN inverter, ini hanya kebalikannya. Di sini beda-beda yang buat, jadi beda tata letak ya. Ini inverternya di sini, PLN-nya di sini, tabnya sama. Untuk prioritasnya sudah melewati sinkron ya, jadi nggak ada persimpangan fase. Ini yang kuning ini output dari mesin ini, yang biru inputan PLN, ada sedikit cacat sedikit di PLN kita ya. Untuk voltasenya sama, kita akan coba pindah ke PLN. Oke, sama, nggak ada persimpangan fase. Ini ada cacat sedikit di sini di pojokan atas ini terlihat, kalau inverter mulus banget ya. Oke, seperti itu. Untuk bagian dalam juga sama, ini memakai SMPS, jadi outputnya berada di belakang ya. Output dan inputan PLN berada di belakang, nanti yang tengah ini grounding ke tanah biar nggak nyetrum ya, karena kita pakai SMPS, jadi biar nggak nyetrum itu digroundkan ke tanah. Ini untuk trafonya full lembaga memakai 24 MOSFET. Untuk ATS nya di sini. Untuk unit yang sebelahnya juga sama persis, cuma mungkin tata letaknya yang berbeda sedikit. Ini kapasitas chargingnya 1000 watt ya, jadi penyesuaian arus charging bisa dimainkan untuk tab chargingnya. Nanti kita bawakan manual setting untuk patokan settingan di posisi hybrid ya. Untuk di posisi inverter maupun PLN bisa disesuaikan sendiri tergantung kapasitas baterainya ya. Ini sebagai patokan aja, nanti bisa dirubah-rubah sendiri sesuai keinginan, tergantung kemampuan baterai itu sendiri. Oke, untuk pengetesan pertama kita mau lihat untuk sistem perpindahannya. Saat kita load beban menyentuh batasan bawah, dia berpindah ke PLN, dan saat menyentuh batasan atas dia berpindah lagi ke inverter. Kita uji dulu unit yang ini ya. Kita akan load. Sampai menyentuh angka settingan di sini 49,7 berpindah ke PLN ya. Kita dekatkan karena ini simulasi. Kalau load besar-besar takutnya berpindah ke PLN nggak kuat ya. Oke, berpindah ke PLN. Dia load DC ya. Baterai kembali naik. Inverter on. Kembali ke inverter ya. Kita tunggu sinkron. Oke, udah berpindah lagi ke inverter. Jadi seperti itu untuk sinkronnya mulus ya, nggak ada persimpangan fase. Lanjut lagi kita akan tes untuk wattnya, watt output. Mampukah inverter ini sampai 5000 watt ya. Jadi kita akan matikan untuk PLN nya. Sini ada indikasi PLN masuk ya untuk proses charging. Oke, kita matikan. Oke, off, gelombang ikut hilang ya. Sini juga sudah nggak ada indikator PLN. Kita akan load. Oke, ini kita udah masukkan untuk loadnya. Kita tunggu beban stabil dulu. Ini bebannya kita hampir-hampir mirip seperti beban induktif ya. ...2000 watt.
3000 watt, gelombang masih stabil, baterai 49, sekian, off. AC error ini terdeteksi di kit inverternya memproteksi overwatt. Kita akan naikkan dulu untuk limitan arusnya supaya limitan berada di atmeganya ya. Jadi tadi belum sampai 5000 sudah off. Oke, kita sudah naikkan untuk limitan arus di kitnya. Kita tunggu ban naik dulu. (800) 5 ampere, 1400 naik turun ya, 2000 watt 10 ampere, 3000, 16 ampere, 4000, 5000 tadi. Oke, ini 5000 masih stabil, 24 ampere, 6000 terjeda 10 detik ya di atas 5000. Oke, overwatt. Kita tunggu on kembali 10 detik ya sesuai settingan di dalam. Oke, on kembali. Ini untuk load masih tertancap, kita load lagi untuk memastikan inverter berjalan dengan aman ya saat di load. (1300) 2000 watt, 4000, 5000 watt, 5500, 6000 watt terjeda overwatt ya. Jadi beban kerja sampai 6000 masih dapat terhandle. Kita tunggu on kembali. Oke, sudah on. Kita akan cek untuk charging dari PLN. Charging masih off. Kita konekkan ke jalur DC ini aja ya, biar udah. Oke, untuk standby sendiri 0,5 sekitar 25 watt sudah menghidupkan monitor Atmega, kipas-kipas dengan kapasitas 5000. Standby cukup kecil ya. Kita akan coba lihat untuk chargingnya. Ini baterai 50 volt. Kita akan putar tabnya dulu baru kita onkan MCB charging untuk melewati sistem soft start. Onkan, dia tersedia ya karena ini SMP-S. Sekitar 15-20 detik. 8 ampere tab 1, 400 watt di tab 1. Kita pindah tab 2, 16 ampere, 700 watt di tab 2. Kita coba tab 3. Oke, ini cuman sampai tab 2 ya, tab 3 nya enggak dipakai, cuman charging low sama high saja. Jadi cuman sampai tab 2 ya karena ini SMP-S, enggak seperti untuk trafo kita 3 tab, ini 2 tab saja sudah cukup ya. Jadi kapasitas 1000 watt, ini sudah 700 watt di sini karena baterai sudah penuh ya, 51, sekian. Jadi seperti itu untuk sistem inverter yang LED merah. Kita lanjutkan ke yang sistem LED hijau. Perbedaannya ini ya, cuman LED saja. Kita akan pindahkan koneksi dari osiloskop dan beban inputan sebelum kita coba. Percobaan pertama kita juga akan load sampai menyentuh batasan bawah, dia berpindah ke PLN, dan saat menyentuh batasan atas berpindah lagi ke inverter ya. Oke, berpindah ke PLN, baterai kembali naik. Oke, berpindah ke inverter, kita coba lagi. Oke, aman. Baterai kembali naik. Oke, aman, mulus ya. Sini gelombangnya lebih mulus PLN daripada, lebih mulus inverter daripada PLN. Nah, lanjut lagi kita akan load beban. Oke, jadi kita akan load. Kita matikan PLN-nya karena takut saat berpindah ke
saat overload berpindah ke PLN ya. Oke, kita tunggu beban stabil dulu. 800 watt, 1000 watt, 2000 watt. Oke, ACRR kita naikkan dulu untuk limitannya ya, sama seperti tadi. Oke, sudah kita naikkan, kita tunggu beban stabil dulu. Watt, 2000 watt, naik turun. 3000 watt, 4000 watt, 5000 watt, masih stabil. 5600, 6000 watt, terjeda over watt. Oke, jadi seperti itu. Ini juga sama, sampai 6000 watt terjeda 10 detik baru off ya. Kita tunggu on kembali sesuai settingan. Oke, beban masih tertancap, kita akan load lagi. Buat 2000 watt, 3000, 4000, 5000 watt, 6000 tadi. Oke, ini over watt ya. Jadi seperti itu untuk pengetesan wattnya. Sama, lanjut kita akan tes untuk charger. Kita masukkan dulu untuk PLN nya. Untuk bypassnya sendiri ini juga sama ya, melewati sistem sinkron bypassnya. Oke, aman ya, aman. Lanjut kita cek chargernya ya. Oke, ini sama ya, standby nya 0,5. Kita on kan chargingnya. Kita tunggu dulu ya. Ini tab 1 5 ampere. Kita pindah tab 2 8 ampere, tab 3 16 ampere. Itu yang tadi sebelah nolnya ya, 5 ampere. Ini sampai tab 3, yang sebelah tadi keliru. Nolnya di tab 3. Nanti kita rubah dulu sebelum kita kirim ya. Ini kita hanya menjelaskan sedikit-sedikit aja cara operasinya dan cara kerjanya. Untuk unitnya sama persis pesanan dari Bapak Renaldi ya. Ini nanti di MCB sini kita kasih akrilik ya di sekelilingnya supaya agak bagus sedikit. Ini juga belum ada handle-nya seperti yang ini. Ini nanti ada perubahan sedikit. Ini kita benerin dulu untuk tab chargingnya ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan sedikit smart power inverter pesanan dari Bapak Renaldi, 2 unit 48 volt 5000 watt kali ini. Nanti bila kurang jelas untuk penjelasan kita bisa langsung ditanyakan. Semua sudah ada keterangannya semua, tinggal koneksi-koneksi ya. Jadi sekian pengujian kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.